Tapi ya udahlah, nekat. Orang saya ini nekat teman-teman. Wis kalau saya nggak ngalami dulu, saya nggak akan nyerah gitu loh. Ya udah, saya kira pulang ke sana. Jadi yang saya lakukan itu cuma dari setiap libur dari habis tanding itu biasanya ada libur 3 hari, 4 hari. Nah ini yang saya pakai pulang ke Kalimantan. Nah karena kalau saya cari teman-teman di Surabaya saya, di luar lingkungan basket saya, itu saya nggak punya teman. Saya nggak punya teman. Saya dulu kuliah tuh begitu pelajaran selesai, saya harus pulang dan saya harus latihan lagi, teman-teman. Seperti itu terus. Jadi saya nggak punya waktu untuk sosialisasi pada waktu saya kuliah. Itu saya menyesal, teman-teman. Jadi saya nggak punya teman baik pada waktu kuliah. Nah, jadi pangsa-pasar saya waktu itu pacar teman-teman basket saya, teman-teman lama saya, sama keluarga mama papa saya di Kalimantan. Cuma itu. Tapi itu pun nggak closing semua kok. Paman dari mama saya itu cuma dari 5 orang, itu cuma 3 orang yang ikut. Dari papa saya itu cuma 2 orang yang ikut dari 4 orang. Jadi nggak semua. Nah, itu banyak teman-teman saya, teman-teman lama saya itu yang saya closing. Seperti itu. Itu yang memulai saya di sini. Nah, yang membuat saya kesana itu ya karena saya benar-benar ingin merit sih waktu itu. Nah, dituntut ingin merit. Dan waktu itu kita pergi ke pameran wedding, habis biaya itu di total habisnya 200 juta. Dan dia bilang, pada waktu saya merit saya ingin seperti princess seperti itu, mati. Kalau princess ya nggak mungkin bisa kayak dangdutan di itu ya, saya bilang. Jadi mau nggak mau ya saya jalan. Ya, mungkin terjawab ya. Dari teman yang lain. Terima kasih ya, sangat menginspirasi dia. Bisa serasa muda lagi nih. Ya harus muda terus Pak. Sama dengan punya, saya suka basket juga, cuma sampai tim universitas saja dulu ya. Oh, kemarin bisa main basket nih Pak. Ya, cuman saya belum sampai ke level yang tinggi. Iya. Jadi kalau Tony bisa swedang, saya belum bisa tanya. Ini gini, sama sampai saat ini yang menjadi kendala itu ketika menghadapi teman yang sudah sangat baik dan mulai lama sudah kenal, ketika sampai pada mau bicara mengenai asuransi sama, waktunya hampir habis atau makanan sudah hampir selesai, terdiam, membisu. Ya, jadi saya nggak bisa terima shoot gitu ya, jadi saya menyelesaikan poin tertinggi ya, 3 poin shoot ya. Jadi saya ingin yang pertama kali dilakukan ketika pada situasi seperti itu apa tuh? Pertama kali dilakukan? Ya. Waktu itu saya berpikir wah kalau saya nggak ngomong-ngomong nih ya percuma aja, nggak akan closing tetap jadinya gitu kan. Jadi kalau main basket kalau latihan terus tapi nggak pernah tanding ya sama aja ya, bosan ya kan. Ikutin M2, M3 terus tapi nggak pernah prospek ya sama aja bohong. Ya saya mikir mau nggak mau saya harus ngomong gitu. Ya saya cuma ngomong gitu. Saya prospek waktu itu pertama kali paman saya sendiri. Saya cuma prospek, saya bilang, Q sudah ikut asuransi belum? Nah cuma ngomong keluar kata-kata itu loh teman-teman. Itu nggak berani teman-teman. Sampai ikannya habis tinggal tulang pun nggak keluar itu. Cuma tanya seperti itu Pak. Nah jadi dimulailah dengan bertanya. Iya. Sudah ikut asuransi belum? Itu aja coba. Nanti kan lihat responnya seperti apa. Ya kan, kalau dia positif ya lanjut terus, ya kan. Kalau memang sudah mulai gak enak, ya mungkin kita ngomong yang lain dulu atau gimana. Kita tanya kenapa dia gak suka asuransi kan gitu. Ya Pak. Dimulai dengan pertanyaan itu aja coba. Nanti lihat responnya seperti apa. Iya kan. Jadi waktu itu saya cuma tanya, oh sudah ada bilang, sudah ikut asuransi. Kenapa Ton? Nah enggak, kebetulan Tony kan sekarang di Prudensial. Nah, kebetulan Tony sekarang di Prudensial IQ kayak bilang gitu. Nah ngomong-ngomong dia ingat ya manfaatnya apa? Ambil di asuransi itu. Saya bilang, apa ya? Gak ingat. Nah cobalah kebetulan Tony diarahkan. Coba Tony bantu review polisi. Nah cuma seperti itu. Akhirnya besok janjian semuanya, saya review. Ternyata manfaatnya itu cuma UP jiwa aja teman-teman. Dan sakit itu 1 miliar. Nah, seperti itu. Nggak bisa dinaikin.
jadi kan dia waktu itu cuma ikut jiwa sama sakit kritis ya teman-teman. Nah, jadi sekarang ini kalau saya edukasi, saya sih lebih sifatnya edukasi ke nasabah saya. Ya. Nah, yang paling penting kan kita ikut asuransi itu kan gini teman-teman ya. Yang paling pertama kan hospital, benar nggak? Yang kedua ya bisnis cover kan di sini. Yang ketiga baru jiwa di sini, benar nggak teman-teman? Nah, jadi kemarin tuh saya lihat dia tuh cuma ikut jiwa sama sakit kritis teman-teman. Nah, sedangkan dia hospital belum punya loh. Nah, akhirnya saya buka pikiran untuk tawarkan PHS kita. Ya kan saya cuma bilang, karena dari setiap kita hidup, ada yang lebih terang nggak? Ada yang lebih terang nggak? Karena saya cuma bilang, setiap dari kita hidup, itu pasti akan namanya sakit, benar nggak, teman-teman? Ya kan? Nah, sakit ini kan bisa ada nama dua lagi, sakit ringan atau sakit parah atau kritis, benar nggak? Nah, namanya orang sakit ringan atau sakit parah, ujung-ujungnya pasti akan lari kemana? Ke rumah sakit, benar nggak? Nah, begitu rumah sakit baru meninggal, benar nggak? Nah, saya bilang seperti itu. Nah, dari setiap kita hidup pasti akan sakit, Pak. Itu entah hidup sakit ringan atau sakit parah. Saya bilang. Oh iya. Fasilitas yang besar. Nah, ya kan? Nah, yang QQ ikut waktu itu cuma ikut yang manfaat. Saya bilang krisis cover ini saya bilang. Nah, kalau orang yang sakit ringan ini mungkin larinya mana? Ke rumah sakit. Kalau sakit parah mungkin akan timbul biaya lain di luar itu saya bilang, ya kan? Yang namanya biaya hidup yang harus kita cover, benar nggak? Itu ada namanya biaya akomodasi di sini. Terus ada namanya biaya pendamping. Terus ada namanya biaya mungkin cicilan. Terus mungkin dana pendidikan, semua masuk di sini. Kalau sampai terjadi risiko yang lebih parah, namanya sakit kritis. Nah, permasalahannya orang dari setiap orang itu langsung ke meninggal ini kan cuma 10%. Saya bilang. Nah, dari hidup ke sakit parah ini 90%. Nah, tapi Iki belum ikut yang namanya rumah sakit ini loh. Saya bilang. Nah, berarti yang harus Iki ikut sekarang adalah rumah sakit dulu. Nah, mau nggak kalau diaturkan? Nah, cuma seperti itu sih teman-teman. Cuma seperti itu. Nah, jadi yang Kicu kemarin bagus, sudah ikut yang rumah sakit kritis ini cover sampai 1 miliar. Sudah bagus, saya bilang. Tapi yang di rumah sakit ini Kicu belum ikut. Adalah orang sakit, itu pasti ujungnya larinya ke rumah sakit dulu kan? Benar nggak? Bukan langsung ke sakit kritis atau sakit parah ini. Iya kan? Nah, kalau misalnya terjadi masuk rumah sakit, nah biaya yang cover rumah sakit ini siapa? Saya bilang. Nah, itu sih. Ya kan? Jadi alurnya itu seperti ini dulu. Yang pertama orang sakit pasti larinya ke hospital dulu yang paling pertama, benar? Kalau sakit yang lebih parah pasti larinya ke krisis cover. Makanya kita harus punya dulu kasih namanya CCB, ya kan? Dari sini kan baru ini yang biaya hidup itu semua yang lain, ya kan? Biaya cicilannya kita, biaya pendampingnya kita, ya kan? Mungkin dana pendidikan anak semua di sini. Nah, itu kan semua kita cover dari sini. Nah, saya sih nggak pernah mau nasabah cuma minta jiwa, tapi dia ternyata belum punya ini sama belum punya ini. Saya pasti mati-matian edukasi mereka untuk miliki ini dulu, teman-teman. Jadi saya nggak akan lompat langsung ke sini. Kalau ininya dia sudah puas dengan ini, oke lah baru kita ngomong krisis income, ya krisis cover atau proteksi income atau proteksi aset seperti itu. Ya, lengkap ya teman-teman. Ini sih kalau ini sih bisa dipakai untuk kita prospek krisis cover ini ya teman-teman ya, bisa dipakai juga ya kan. Ini kan cuma saya buka pikirannya untuk ambil rumah sakit ini. Tapi kan bisa dipakai juga buka pikiran untuk ambil sakit kritis, ya kan? Seperti itu. Ada lihat teman-teman pertanyaan? Terjawab ya? Ya. Dari teman-teman yang lain?
Sudah paham semua? Nggak ada yang dipertanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Tepuk tangan dong.